الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa-doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Karena itu, hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Begitu bulan Ramadan dimulai, pikiran ini segera muncul di hati, bahwa perhatian harus diberikan pada solat. Karena ini adalah bulan yang penuh berkah, di dalamnya doa-doa dikabulkan. Oleh karena itu, orang-orang umumnya lebih banyak mengarahkan perhatiannya ke masjid. Kehadiran di masjid-masjid juga meningkat, baik untuk solat subuh maupun solat isya. Sementara itu, pada hari-hari biasa, kehadiran untuk solat subuh dan maghrib isya tidak sebanyak yang terjadi di bulan Ramadan. Dan ini adalah karunia Allah Ta'ala, bahwa setidaknya pada hari-hari ini, orang-orang berpikir bahwa mereka harus pergi ke masjid dan memohon karunia-Nya kepada Allah Ta'ala. Salah satu pondasinya adalah Allah Ta'ala berfirman, pada hari-hari Ramadan, aku menutup pintu-pintu neraka, membelenggu setan, dan membuka pintu-pintu surga. Dari ini, orang-orang hanya berpikir bahwa mungkin ibadah hanya diperlukan di bulan Ramadan saja, dan doa-doa atau ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan saja yang akan menjadi sarana pengampunan bagi mereka. Channel-channel TV Islam non-Ahmadi atau TV nasional juga terus mengulang hadis ini, padahal ini adalah pemikiran yang salah. Allah Ta'ala telah mengarahkan perhatian pada ibadah di bulan Ramadan, agar kemudian kalian menjadikannya bagian dari kehidupan kalian. Jika tidak, maka ibadah-ibadah Ramadan saja tidak akan bermanfaat apa-apa. Bahkan Allah Ta'ala akan berfirman, kalian hanya beribadah selama 1 bulan, lalu apa yang kalian lakukan selama 11 bulan lainnya? Oleh karena itu, manusia harus menghilangkan kesalahpahaman semacam ini dari dalam dirinya, bahwa cukup hanya dengan melaksanakan solat di bulan Ramadan dan memakmurkan masjid-masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang bangun di malam-malam Ramadan untuk melaksanakan solat karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ini memang sabda beliau. Sekarang, pemikiran yang mungkin muncul adalah ketika seseorang berusaha menjadikan kebaikan-kebaikan ini sebagai bagian tetap dari kehidupannya dan memberikan perhatian pada solat, tahajud, dan nawafil, maka perhatiannya akan lebih meningkat di bulan Ramadan. Mereka yang beribadah secara terus-menerus melakukan hal ini dengan pemikiran seperti ini. Namun sebagian orang menganggap bahwa cukup hanya dengan bangun di malam-malam Ramadan saja. Manusia adalah tempat kesalahan. Manusia melakukan kesalahan, tetapi Allah Ta'ala juga Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia juga Maha Pengampun. Karena itu, Dia telah memberikan kita kesempatan ini, bahwa jika kalian telah melakukan kesalahan selama tahun ini, maka sekarang berjanjilah dengan tekad baru
Dan berusahalah untuk tetap teguh padanya, bahwa kalian akan menjadi orang-orang yang menunaikan hak ibadah kepada Allah Ta'ala di masa mendatang, dan akan menjadi orang-orang yang melaksanakan semua kebaikan yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Maka seorang Muslim harus secara khusus mengingat bahwa perintah Allah Ta'ala untuk beribadah di bulan Ramadan adalah agar tumbuh kematangan dan petunjuk dalam diri kalian. Dan kematangan bukanlah sesuatu yang tumbuh hanya untuk 1 bulan, melainkan sesuatu yang harus terus-menerus ditumbuhkan. Allah Ta'ala telah berfirman, bulan Ramadan adalah untuk mengingatkan dan menunjukkan rahmat-Nya agar manusia yang telah lupa dan tersesat dapat kembali mengingat kewajiban-kewajibannya. Ia akan mengingat hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Dan kemudian ia melihat bagaimana ia dapat menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ia dapat mengamalkan hak-hak Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala berfirman, "Sa'alaka ibadi," hambaku bertanya kepadamu, yakni ketika hamba-hambaku bertanya ini, maka yang dimaksud dengan hambaku di sini adalah para pecinta Allah. Sekarang, ketika seseorang menjadi pecinta, ia tidak mengatakan bahwa selama 11 bulan dalam setahun, dia tidak akan mengungkapkan cinta dan hanya mengungkapkan cinta selama 1 bulan saja. Jadi tugas pecinta Allah Ta'ala, tugas hamba-hamba Allah Ta'ala adalah berusaha untuk terus-menerus melakukan pekerjaan ini, apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Dan jika ada kekurangan selama 11 bulan, maka pada hari-hari ini, dia harus berusaha keras atau membuat pengaturan khusus agar kekurangan dan kelemahan ini tidak terulang lagi. Para pecinta sejati mematuhi setiap perkataan kekasih mereka. Adapun pecinta-pecinta duniawi, orang-orang yang mencintai hal-hal duniawi, di dalam diri mereka terdapat banyak sekali keburukan, dan mereka juga dapat mendatangkan kerugian, atau setidaknya seringkali tidak ada manfaat yang diperoleh dari mereka. Namun dalam kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak ada yang lain selain keuntungan. Hanya ada manfaat dan manfaat, karena Dia adalah sumber segala kebaikan. Dia yang melindungi dari segala keburukan. Dia yang memberikan keselamatan dari segala kesulitan. Dia berfirman, "Mintalah kepadaku, berdoalah kalian, aku akan menjawab kalian." Dan pecinta sejati adalah yang memohon kedekatan dengan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memohon kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dalam ibadah-ibadah kita, dalam ibadah-ibadah Ramadan, janganlah kita berdoa hanya untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi kita saja, tetapi berdoalah untuk mendapatkan kedekatan dengan kekasih kita. Berdoalah kepadanya agar Allah Ta'ala menganugerahkan kedekatannya kepada kita, memberi kita taufik untuk berdoa yang makbul, menganugerahkan pertemuan dengannya, menerima puasa-puasa kita. Dan ketika hal ini terjadi, maka setelah Ramadan pun tidak akan ada keburukan yang timbul. Allah Ta'ala telah berulang kali mengingatkan dalam Al-Quran tentang apa saja hak-hak Allah dan hak-hak manusia, dan berusahalah untuk menunaikannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dalam Al-Quran ada 700 perintah, dan perhatian khusus diberikan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Ketika kita membacanya, kita akan mencari perintah-perintah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan di suatu tempat, Hazrat Masih Maud alaihissalam menyebutkan lebih dari 700 hukum. Maka ketika kita mencari hukum-hukum ini, kita akan berusaha untuk mengamalkannya. Dan inilah tugas seorang pecinta sejati, untuk berusaha sekuat tenaga mematuhi perkataan kekasihnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka beriman kepadaku, supaya mereka mendapatkan petunjuk." Dan iman yang sempurna adalah ketaatan yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana telah saya katakan. Kemudian juga bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala, bahwa iman dan amal saleh adalah hal-hal yang berjalan beriringan. Oleh karena itu,
Dalam ayat ini juga tertulis, agar menjawab panggilanku. Panggilan-panggilan itu adalah untuk melakukan amal saleh, melakukan perbuatan baik, dan teguh dalam kebaikan. Ketika beribadah, berdoalah. Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa aku akan menjadi sahabat kalian, sebagaimana Dia berfirman di tempat lain, Allahu waliyul ladzina amanu, yakni Allah Ta'ala menjadi sahabat orang-orang yang beriman, dan persahabatan Allah Ta'ala serta keimanan akan menganugerahkan kedekatan dengan Allah Ta'ala kepada kalian. Kemudian kedekatan ini akan terus meningkat dan berkembang. Kedekatan ini bukanlah sesuatu yang berhenti di satu tempat. Dia juga akan mendengarkan doa-doa. Maka di bulan Ramadan, kita harus berusaha untuk mencapai kedudukan ini, dan kita harus berpikir bahwa setelah ini jika kita mundur dari kedudukan ini dan tidak menunaikan hak-hak ibadah sebagaimana yang kita lakukan selama Ramadan dan tidak berusaha untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala, maka bagaimana Allah Ta'ala akan menjadi sahabat kita? Allah Ta'ala tidak dapat menjadi wali lagi. Allah Ta'ala juga telah menetapkan beberapa syarat. Ada syarat-syarat untuk pengabulan doa juga. Allah Ta'ala telah menetapkan hal pertama, yakni kita harus menjadi hambanya. Kita harus menjadi miliknya sepenuhnya, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas, memahaminya sebagai sumber segala kekuatan, dan tidak menjadikan Tuhan-Tuhan duniawi atau Tuhan-Tuhan palsu. Jangan secara tidak sadar menjadikan orang-orang kecil sebagai Tuhan demi mencapai tujuan kita sendiri. Ini akan mengarah pada syirik. Baru-baru ini, para anggota Hifazat Khas atau pengawalan khusus dari Jemaat Jerman datang dan mereka bertanya bagaimana kita bisa menyenangkan para pengurus yang membawahi kami. Saya memberitahu mereka bahwa apapun yang Anda lakukan, lakukanlah untuk menyenangkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sendiri akan mengarahkan perhatian atasan kalian ke arah itu. Dan mereka akan berusaha menciptakan sarana untuk kemajuan kalian, serta memperlakukan kalian dengan kasih sayang dan belas kasih. Namun hal terpenting adalah memohon kasih sayang dan belas kasihan dari Allah Ta'ala dan berusaha untuk mematuhi perintah-perintahnya. Sekarang kita memberikan contoh Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib tentang bagaimana beliau suatu waktu pernah menunjukkan kegelisahan di Istana Ratu. Saat itu beliau tengah duduk dan mulai melihat jam tangan berulang kali. Ketika para pejabat bertanya apa alasannya, beliau menjawab, "Waktu ibadah saya sudah dekat. Ini adalah perintah Allah Ta'ala yang harus saya lakukan. Karena itu saya gelisah agar waktu ini tidak terbuang sia-sia." Maka mereka pun mengatur hal tersebut. Inilah keberanian dan kewajiban iman yang harus dimiliki setiap Ahmadi. Kita memberikan contoh-contoh ini. Kita juga harus mengamalkan teladan-teladan ini. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan banyak hal kepada kita untuk mengarahkan perhatian kita pada kebajikan. Ada banyak hadis. Hazrat Masih Maud alaihissalam yang merupakan hamba sejati beliau di zaman ini telah menunaikan kewajiban beliau dan beliau telah mengarahkan perhatian kita pada kebajikan. Dalam janji syarat-syarat baiat, sebagian besar adalah tentang mengarahkan perhatian pada hukukullah atau hak-hak Allah dan hukukul ibad atau hak-hak manusia. Maka inilah hal-hal yang harus kita perhatikan. Jika kita melakukan ini, Allah Ta'ala akan menjadi pelindung kita, juga menjadi teman kita, dan Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala mendengarkan doa-doa orang-orang yang tidak menunjukkan ketidaksabaran dan tidak berkata, "Aku telah banyak berdoa, tetapi Allah Ta'ala tidak mendengarkan." Ini adalah bentuk kekufuran dan perkataan yang menjauhkan dari keimanan. Seorang mukmin harus selalu menghindari hal ini. Jadi inilah hal-hal yang perlu diperhatikan. Beberapa orang menulis kepada saya bahwa mereka telah banyak berdoa. Pertama-tama, sesungguhnya mereka tidak berdoa untuk mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Mereka berdoa untuk tujuan duniawi mereka dan berdoa ketika mereka menghadapi masalah-masalah duniawi. Jika kita hanya mendekati Allah Ta'ala untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi,
Mengapa Allah Ta'ala harus mendengarkan hal-hal seperti itu? Seorang sahabat hanya memenuhi hak persahabatan ketika hak persahabatan itu dipenuhi juga dalam keadaan yang biasa. Ketika firman-Nya didengarkan dan dipatuhi dalam keadaan yang biasa, maka barulah Dia akan mendengarkan perkataanmu juga. Maka hal ini harus selalu diingat, bahwa kita jangan hanya mendekati Allah Ta'ala untuk tujuan kita sendiri atau untuk urusan-urusan duniawi kita, melainkan kita harus berusaha mendekati Allah Ta'ala untuk mencari kedekatan dengannya. Dan ketika kita melakukan ini, insya Allah Ta'ala, Dia akan mengabulkan doa-doa kita, mendengarkannya, dan menjawabnya juga, karena Dia sendiri telah berfirman, Aku menjawab hamba-hambaku. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini adalah urusan dua sahabat. Terkadang seorang sahabat menuruti sahabatnya, terkadang ia membuat sahabatnya menurutinya. Dengan cara demikianlah Allah Ta'ala bersikap. Secara lahiriah, ketika Allah Ta'ala menolak doa seorang mukmin, sebenarnya Dia melakukannya demi kebaikan orang tersebut. Ini adalah makna dari apa yang telah disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Sekarang jika mengatakan bahwa saya telah berdoa, sesungguhnya hal ini terjadi ketika seseorang hanya memiliki tujuan duniawi. Ia tidak berdoa demi agama dan perbaikan dirinya, untuk kemajuan dalam agama, untuk mencari kedekatan dengan Allah Ta'ala. Sementara itu, seorang mukmin yang doanya terkadang tidak dikabulkan, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini adalah urusan dalam persahabatan, terkadang diterima, terkadang tidak, dan dalam hal yang tidak disetujui pun, Allah Ta'ala menyediakan sarana untuk kebaikan sahabatnya. Dalam hal-hal yang tidak Dia kabulkan, sebagai gantinya, Dia memberikan pahala kepadanya melalui cara-cara yang lain. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, yaitu, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, yakni apa bukti keberadaan Tuhan, maka jawabannya adalah bahwa aku sangat dekat. Artinya, tidak perlu bukti-bukti besar. Keberadaanku dapat dipahami dengan cara yang sangat dekat. Bukti keberadaanku adalah muncul dengan sangat mudah. Dan beliau bersabda, buktinya adalah bahwa ketika seseorang yang berdoa menyeru kepadaku, aku mendengarnya dan memberinya kabar gembira tentang keberhasilannya melalui ilhamku. Hal ini tidak hanya menimbulkan keyakinan akan keberadaanku, tetapi juga membawanya pada tingkat keyakinan akan kemahakuasaanku. Ketika Allah Ta'ala mendengar, Dia juga menjawab. Tim Review of Religions telah mengadakan God Summit selama beberapa tahun di berbagai waktu, dan mereka juga melakukannya tahun ini. Di dalamnya orang-orang menceritakan kisah-kisah tentang pengabulan doa mereka dan berbagi pengalaman mereka, yakni bagaimana Allah Ta'ala telah mendengar doa-doa mereka dan bagaimana keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala timbul dalam diri mereka karena pengabulan doa-doa tersebut. Namun syaratnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, hendaknya orang-orang menciptakan kondisi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah yang sedemikian rupa sehingga aku mendengar suara mereka. Allah Ta'ala berfirman, ciptakanlah kondisi ketakwaan, timbulkanlah rasa takut kepada Allah agar aku mendengar suara mereka. Beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, ciptakanlah kondisi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah, barulah aku akan mendengar. Aku tidak akan mendengar begitu saja. Sekarang kondisi ketakwaan dan rasa takut kepada Allah ini harus diciptakan untuk membuat Allah Ta'ala mendengar suara manusia. Kemudian beliau bersabda, hendaknya mereka beriman kepadaku. Beliau menjelaskan ayat ini, dan agar mereka memperoleh makrifat yang sempurna, mereka harus mengakui bahwa Allah itu ada dan Dia memiliki segala kekuatan dan kemampuan. Karena kepada orang yang telah beriman, ia akan diberi irfan atau pemahaman sejati. Allah Ta'ala berfirman, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, yakni, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Beliau bersabda, ini adalah untuk orang-orang yang menjadi hambanya. Di sini Allah Ta'ala telah menyampaikan kepada hamba-hambanya, yakni orang-orang yang beriman secara hakiki.
yang adalah hamba-hamba sejati. Terkadang, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, muncul keadaan kelemahan, maka hendaklah mereka memperkuat keimanan mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan ketika keadaan ini terjadi, hanya Allah Ta'ala lah yang memiliki segala kekuasaan, dan keimanan mereka akan terus berkembang ketika Dia melihat bahwa hambanya berusaha untuk mendekat. Jadi, Dia akan memajukan iman hamba tersebut. Kemudian beliau bersabda, dia akan diberi ma'rifat. Jadi, hanya dalam keadaan inilah Allah Ta'ala akan mendengar doa-doanya, dan dia juga akan memahami hakikat Allah Ta'ala. Atau jika Allah Ta'ala tidak mendengar suatu doa, Dia akan memberikan ketenangan hati sedemikian rupa, sehingga manusia tidak akan berpikir bahwa Allah Ta'ala tidak mendengar doanya. Dan pemikiran seperti ini akan muncul padanya, bahwa Allah Ta'ala akan memenuhi kebutuhannya dengan cara lain. Hazrat Masih Maud alaihissalam juga bersabda, ketakwaan kepada Allah berarti memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan juga hak-hak hamba Allah Ta'ala. Inilah ketakwaan kepada Allah. Maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, Aku akan mendengar doamu, dan ia harus terus meningkat dalam keimanan dan keyakinan. Suatu makrifat akan terus berkembang, dan kemudian ia akan semakin meningkat dalam makrifat, yakni makrifat yang sempurna akan terus berkembang dalam dirinya. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan, yu'minuna bil ghaib, yakni beriman kepada yang gaib. Hazrat Masih Maud alaihissalam telah memberikan penjelasan yang sangat halus tentang hal ini. Beliau bersabda, gaib juga merupakan nama Allah. Sebelum setiap doa, harus ada keyakinan bahwa Allah itu ada, dan Dia memiliki sifat-sifat yang tak terbatas. Dia memiliki segala kodrat atau kekuasaan dan kekuatan. Ketika kalian melangkah menuju Allah Ta'ala dengan keyakinan ini, membungkuk di hadapannya dan memohon doa kepadanya, maka kalian akan memperoleh pemahaman yang sempurna terhadap wujud Allah Ta'ala, yakni mendapatkan makrifat dan juga menyaksikan tanda-tanda pengabulan doa. Banyak orang yang dengan karunia Allah Ta'ala melihat dan menceritakan beberapa kejadian seperti yang telah saya katakan, bahwa dalam God Summit, banyak orang yang menceritakan pengalaman mereka, dan hal itu memperkuat keimanan mereka. Tidaklah cukup hanya berkata bahwa kita memiliki keyakinan dan iman yang sempurna kepada Zat Allah Ta'ala, namun tidak mengamalkan perintah-perintahnya. Solat hanya dilaksanakan setahun sekali, yaitu di bulan Ramadan saja, sebagaimana masjid-masjid ramai saat ini. Masjid-masjid ini seharusnya selalu ramai setiap waktu. Merupakan karunia Allah Ta'ala bahwa orang-orang Ahmadi sangat memperhatikan solat. Namun dimanapun masih ada kelemahan, mereka harus memperhatikan kelemahan-kelemahan mereka sendiri dan harus melihat bahwa kita menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang meningkatkan standar ibadah kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang tulus. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, kita harus berjanji bahwa kita akan menghidupkan ibadah-ibadah kita, dan untuk ini, kita juga akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia memberi kita taufik untuk memenuhi janji ini. Dan kemudian, kita harus berusaha dengan segala kekuatan kita untuk memenuhinya dengan upaya penuh. Maka ketika usaha ini dilakukan, dan kita akan mengerahkan semua kekuatan kita dengan segenap kemampuan untuk hal ini, maka akan terjalin hubungan yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala akan menjadi sahabat, sebagaimana Dia telah berfirman, Aku menjadi wali atau pelindung bagi orang-orang yang mematuhi firman-Ku. Dalam sebuah riwayat, Hazrat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara kalian yang telah dibukakan pintu doa, maka seolah-olah pintu-pintu rahmat telah dibukakan baginya.
Dan di antara hal-hal yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala, yang paling disukai adalah memohon afiat atau keselamatan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, doa itu bermanfaat untuk menghadapi cobaan yang telah datang dan yang belum datang. Wahai hamba-hamba Allah, kalian wajib membiasakan diri untuk berdoa. Sekarang, bencana atau kesulitan tidak hanya datang pada hari-hari Ramadan saja. Berbagai kesulitan terus datang di waktu-waktu yang berbeda. Maka Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian berdoa hanya pada hari-hari tertentu saja, dan jangan berdoa hanya ketika kalian membutuhkannya untuk menghilangkan bencana-bencana itu. Melainkan Rasulullah SAW bersabda bahwa doa itu bermanfaat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang belum datang dan yang mungkin datang kapan saja. Oleh karena itu, teruslah berdoa secara terus-menerus. Teruslah berusaha untuk berlindung kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari kesulitan-kesulitan yang telah datang, terus melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan jika ada kesulitan yang akan datang di masa depan, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Semoga Allah Ta'ala menghilangkan bencana-bencana dan kesulitan-kesulitan itu, serta senantiasa menganugerahkan manfaat kepada kita. Ketika keadaan ini tercapai, barulah seseorang dapat disebut sebagai mukmin sejati yang telah dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Maka ketika kalian memohon jalan-jalan kebaikan kepada Allah Ta'ala dalam doa-doa, Rasulullah SAW bersabda, akan ada sarana perlindungan dari bencana yang telah berlalu, dan kalian juga akan terus terlindungi di masa depan. Maka untuk membuka pintu-pintu rahmat ini, kita harus menciptakan perubahan yang terus-menerus dalam kehidupan kita, sehingga hubungan kita dengan Allah Ta'ala tetap terjalin, dan kita terus memohon karunia Allah Ta'ala setiap saat, baik dalam keadaan senang maupun susah, mudah maupun sulit. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita turun ke langit terdekat setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku sehingga aku akan mengabulkannya? Siapakah yang meminta kepadaku sehingga aku dapat memberinya? Siapakah yang memohon ampunan kepadaku sehingga aku dapat mengampuninya? Di sini, sabda ini tidak terbatas hanya pada bulan Ramadan. Di sini dibicarakan tentang keadaan umum, yakni kapanpun seorang hamba meminta kepadaku, aku mengabulkannya pada bagian waktu malam. Aku memberinya dan juga menjawab permintaannya. Maka Ramadan adalah kesempatan yang Allah Ta'ala ciptakan agar semua orang memberikan perhatian pada ibadah. Maka jika kalian juga memberikan perhatian pada hari-hari ini, kalian akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Dan ketika sudah terbiasa dalam 1 bulan, maka kalian akan berusaha untuk menjadikannya sebagai bagian tetap dari kehidupan kalian. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menginginkan Allah Ta'ala mengabulkan doanya pada waktu kesulitan, maka hendaknya ia banyak berdoa pada waktu lapang dan mudah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan merujuk pada hadis. Hal-hal ini adalah sangat penting dan harus kita ingat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala harus selalu ada, bukan hanya kita berlari kepada Allah Ta'ala dan meratap dalam keadaan sempit, susah dan sedih. Namun untuk menjadi teman sejati Allah Ta'ala, kita harus berusaha. Dan untuk menjadikan Allah Ta'ala sebagai wali atau pelindung kita, kita harus terus tunduk di hadapannya. Maka seperti yang telah saya sampaikan, harus ada perhatian yang terus-menerus dalam keadaan umum. Hadis ini juga menunjukkan hal yang sama, bahwa kita tidak hanya memanggil Allah Ta'ala pada saat kesulitan dan kebutuhan saja, tetapi harus memanggilnya setiap saat. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaannya kepadaku. Ketika hambaku mengingatku, saat itu aku bersamanya. Jika ia mengingatku dalam hatinya,
maka aku akan mengingatnya dalam hatiku. Jika ia menyebut namaku dalam suatu majlis, maka aku akan menyebut namanya dalam majlis yang lebih baik dari itu. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Oleh karena itu, setiap Ahmadi harus berusaha untuk selalu membasahi lidahnya dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dan harus berusaha agar setiap perbuatan dan tindakannya mengarah kepada Allah Ta'ala. Setiap langkah kita haruslah mengarah kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berlari mendatangi kita dan menyelimuti kita dengan selimut kasih-Nya, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Dalam keadaan sempit maupun lapang, sulit maupun mudah, kita harus tetap menjadi hamba Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Zunnun, yakni Nabi Yunus, berdoa di dalam perut ikan, La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Beliau SAW bersabda, jika seorang Muslim mengucapkan doa ini pada saat menghadapi cobaan, Allah Ta'ala pasti akan mengabulkan doa tersebut. Maka ini juga merupakan kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, bahwa beliau terus mengarahkan perhatian kita kepada doa-doa ini. Hal ini karena manusia terkadang melakukan kelemahan-kelemahan. Terkadang manusia tidak menunaikan hak Allah Ta'ala, namun Allah Ta'ala tetap Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala sendiri telah mengajarkan doa-doa kepada manusia. Berbagai doa yang diajarkan dalam Al-Quran, untuk apa Allah Ta'ala mengajarkannya? Untuk apa doa-doa itu disebutkan bersama dengan doa-doa para nabi? Allah Ta'ala mengajarkan doa-doa ini kepada kita, agar jika kita memohon dengan doa-doa tersebut, maka Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Karena itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala sendiri. Namun intinya adalah bahwa kita harus terlebih dahulu menunaikan haknya. Allah Ta'ala telah memerintahkan, Falyastajibuli, yakni hendaklah kalian menjawab panggilanku saja. Dengarkanlah firmanku dan perbaharuilah keimanan kalian. Oleh karena itu, kita sendiri dapat menilai keadaan kita sejauh mana kita menaati perintah Allah Ta'ala. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dari ini kita mendapat pelajaran bahwa Allah Ta'ala dapat mengubah takdir dan rintihan tangis serta sedekah seperti yang terjadi pada kaum Nabi Yunus alaihissalam, dapat menolak keputusan hukuman. Tuduhan telah dijatuhkan, keputusan hukuman juga telah ditetapkan, namun doa masih dapat menolaknya. Sekarang, beberapa orang berkata, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, yakni ketika Allah Ta'ala telah menuliskan ini dalam takdir, dan Allah Ta'ala mengetahui bahwa ini akan terjadi, lalu apa perlunya kita berdoa? Apa perlunya kita melakukan kebaikan? Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, Allah Ta'ala telah mengajarkan doa ini, dan dengan menyebutkan kisah Nabi Yunus, Dia juga telah memberikan bukti bahwa aku mengubah keputusan takdir yang merupakan keputusanku. Jika kalian menangis dan merintih, dan jika kalian memiliki hubungan yang benar dengan Allah Ta'ala, dan jika kalian mulai melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan, serta bersujud di hadapan singgasana Allah Ta'ala dengan rintihan, aku ingin menjelaskan kepada kalian bahwa orang-orang yang berdoa sebelum turunnya bencana, beristighfar dan memberikan sedekah, Allah Ta'ala mengasihi mereka dan menyelamatkan mereka dari azab ilahi. Ketika bencana datang, Allah Ta'ala begitu penyayang, sehingga Dia masih menyelamatkan kalian jika doa-doa kalian benar-benar dipanjatkan dengan ketulusan hati dan istighfar kalian tulus. Bersabda, janganlah mendengarkan kata-kataku ini sebagai cerita belaka. Aku bersumpah demi Allah, bahwa renungkanlah keadaan kalian, dan mintalah juga kepada teman-teman kalian untuk sibuk berdoa. Istighfar berfungsi sebagai perisai terhadap azab ilahi dan musibah-musibah yang berat. Perbanyaklah istighfar, ini adalah perisai, yakni ini adalah perisai kalian. Jika kalian beristighfar, Allah Ta'ala akan menyelamatkan kalian. Beberapa hari yang lalu, saya juga telah menyerukan untuk berdoa, dan dalam seruan itu, saya juga mengarahkan perhatian pada istighfar.
beliau bersabda, istighfar adalah sebuah perisai. Dalam Al-Quran Syarif Allah Ta'ala berfirman, maka nallahu mu'azibahum wahum yastaghfirun. Allah Ta'ala sendiri telah berfirman bahwa mengapa Allah Ta'ala akan mengazab kalian jika kalian sedang beristighfar. Allah Ta'ala tidak mengazab mereka yang sedang beristighfar. Hendaknya istighfar yang hakiki. Oleh karena itu, Dia berfirman bahwa jika kalian ingin terlindungi dari azab ilahi, maka perbanyaklah membaca istighfar. Jadi Allah Ta'ala telah berfirman dalam doa ini, bahwa Allah Ta'ala bukanlah zat yang akan mengazab mereka, sementara mereka sedang memohon ampunan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jika kalian ingin selamat dari azab ilahi ini, maka perbanyaklah istighfar. Kemudian dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala Maha Pemalu, Maha Mulia, dan Maha Pemurah. Ketika seorang hamba mengangkat kedua tangannya di hadapannya, dia malu untuk mengembalikannya dengan tangan kosong dan tidak berhasil. Yakni, dia tidak menolak doa yang dipanjatkan dengan ketulusan hati, melainkan mengabulkannya. Maka, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Ta'ala hendaknya dipanjatkan dengan ketulusan hati. Kita hendaknya memohon ampunan atas dosa-dosa dan kesalahan masa lalu dan memohon taufik kepada Allah Ta'ala untuk tetap teguh dalam kebaikan di masa depan. Kemudian berusaha untuk tetap teguh di atasnya. Pada bulan Ramadan juga berusahalah untuk itu. Teruslah berdoa untuk itu. Setelah Ramadan pun berusahalah untuk itu. Kemudian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala berlari menuju kita dan memeluk kita dalam dekapannya. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sebagaimana dalam kitab-kitab Allah Ta'ala dibedakan antara manusia yang baik dan manusia yang buruk, dan ditetapkan kedudukan yang berbeda bagi mereka. Demikian pula dalam hukum alam Allah Ta'ala, terdapat perbedaan antara dua jenis manusia ini. Yang satu menganggap Allah Ta'ala sebagai sumber karunia dan memohon kekuatan serta pertolongan kepadanya melalui doa-doa dengan lisan dan perbuatan. Sedangkan yang lain hanya mengandalkan rencana dan upayanya sendiri, menganggap doa sebagai sesuatu yang menggelikan, bahkan bersikap tidak membutuhkan Allah Ta'ala dan sombong. Orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala di saat kesulitan dan musibah dan memohon penyelesaian masalah kepadanya dengan syarat ia menyempurnakan doanya sampai puncaknya. Inilah syaratnya, yaitu syarat yang ditetapkan bahwa doa harus disempurnakan sampai kesempurnaan. Maka ia akan memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hakiki dari Allah Ta'ala. Yakni ketika doa mencapai puncaknya, kemudian jika seandainya ia tidak memperoleh keinginannya, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya ketenangan dan ketentraman dalam jenis lain. Kemudian beliau bersabda, ia sama sekali tidak akan kecewa dan selain keberhasilan, kekuatan imannya akan meningkat dan keyakinannya akan bertambah. Sekarang mari kita lihat bahwa kita harus meraih karunia-karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri telah menetapkan perbedaan antara baik dan buruk. Yang baik menganggap Allah Ta'ala sebagai sumber karunia. Orang yang baik menganggap zat Allah Ta'ala sebagai sumber segala karunia. Ia memahami bahwa setiap karunia diperoleh dari Allah Ta'ala dan ia memohon kekuatan kepadanya. Maka ia pasti adalah seorang mukmin. Sedangkan orang yang sombong tidak bersikap demikian. Ia menganggap bahwa dengan menggunakan sarana-sarana duniawi, ia akan memperoleh banyak hal. Ketika keadaannya seperti itu, maka Allah Ta'ala pun akan mencengkeram orang-orang seperti itu pada suatu waktu. Dalam sebuah riwayat tertera, ketika Rasulullah SAW bangkit dari suatu majlis, beliau berdoa, Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu, yang menjadi penghalang antara kami dan dosa-dosa kami, dan janganlah kami melakukan kemaksiatan kepadamu, dan berikanlah kepada kami ketaatan yang akan menghantarkan kami ke surga. Dan anugerahkanlah keyakinan yang dengannya Engkau meringankan musibah-musibah dunia bagi kami. Ya Allah, Tuhanku, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk memanfaatkan dengan benar telinga kami, mata kami, dan kekuatan kami sepanjang hidup kami. Dan jadikanlah kami pewaris kebaikan ini. Balaslah dendam kami terhadap mereka yang berbuat zalim kepada kami,
dan tolonglah kami melawan mereka yang memusuhi kami. Lindungilah kami dari segala cobaan dalam agama, dan janganlah Engkau jadikan dunia sebagai kekhawatiran dan pikiran terbesar kami. Juga janganlah jadikan dunia sebagai batas pengetahuan kami, yaitu janganlah pengetahuan kami hanya terbatas pada dunia saja. Janganlah pikiran dan kesedihan kami hanya tertuju pada dunia semata. Beliau bersabda, janganlah Engkau berikan kekuasaan atas kami, orang yang tidak berbelas kasih dan tidak memperlakukan kami dengan baik. Alhasil, doa ini hendaknya selalu diingat. Betapa penuh keperihan doa yang dipanjatkan kepada Allah Ta'ala ini. Ini adalah doa yang sangat luas. Rasulullah SAW telah menganugerahkannya kepada kita. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar semua kekuatan kita, semua anggota tubuh kita, mata, telinga, hidung, lidah, otak, hati, dan segala sesuatu yang kita miliki, semoga Allah Ta'ala menjadikannya bermanfaat. Semoga setiap anggota tubuh kita menjadi bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala sendiri yang melindungi kita dari orang-orang zalim. Kondisi dunia saat ini di beberapa tempat, baik di Pakistan maupun di tempat-tempat lain seperti Bangladesh dan negara-negara lain, di Aljazair dan tempat-tempat lain, di negara-negara Afrika, beberapa golongan yang salah telah menguasai atau melakukan serangan. Pemerintah pun takut terhadap kelompok-kelompok ini, sehingga menerima perkataan mereka. Maka dari itu, kita harus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Dia menyelamatkan kita dari orang-orang yang aniaya dan membalas mereka, dan menolong kita melawan mereka yang memusuhi kita. Dengan cara ini, ketika kita berdoa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan menciptakan perubahan besar. Kemudian kita akan melihat, baik itu melalui di Pakistan, atau orang yang berkuasa, atau orang berkuasa dari pemerintahan lain, mereka tidak akan pernah bisa menyakiti kita. Jika kita dengan tulus berpaling kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan datang menolong kita. Dia akan memenuhi haknya sebagai wali atau pelindung dan sahabat. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, cara terdekat untuk memperoleh karunia adalah doa. Dan syarat-syarat doa yang sempurna adalah harus ada kelembutan hati, kegelisahan, dan permohonan yang sungguh-sungguh di dalamnya. Harus ada kerendahan hati dan keresahan. Harus muncul kegelisahan. Bersabda, doa yang penuh dengan kerendahan hati, kegelisahan, dan keperihan akan menarik karunia Allah Ta'ala dan akan diterima serta mencapai tujuan utamanya. Namun kesulitannya adalah bahwa hal ini juga tidak dapat dicapai tanpa karunia Allah Ta'ala. Dan jalan keluarnya adalah kita harus tetap berdoa, meskipun dengan hati yang tidak bergairah dan tanpa rasa, baik ada rasa nikmat dalam doa atau tidak. Tetaplah berdoa dengan mengatakan, selain Engkau tidak ada yang lain bagiku. Kepada Allah, inilah yang harus disampaikan. Kami tidak akan pergi kemanapun. Aku tidak akan dan tidak bisa pergi kepada siapapun selain Engkau. Maka aku duduk di hadapan-Mu, dan hatiku tidak akan tenang sampai Engkau mengabulkan permohonanku. Beliau bersabda, meskipun terasa dibuat-buat dan tidak alami, tetaplah berdoa seperti itu. Kemudian akan tiba saatnya ketika doa yang terasa dibuat-buat itu akan berubah menjadi doa yang sejati. Beliau bersabda, untuk doa yang sejati dan hakiki, doa juga diperlukan. Beliau bersabda, banyak orang berdoa namun hati mereka menjadi jenuh dan mereka berkata bahwa tidak ada yang terjadi. Beliau menasihati, keberkahan ada dalam mengolah tanah liat ini. Keberkahan ada dalam menyaring tanah ini, karena dari situlah mutiara yang dicari akan muncul. Tujuan yang ingin dicapai, mutiara yang ingin diperoleh, keluar dari situ. Sekarang orang-orang yang mencari emas dengan cara tradisional tahu, mereka duduk di tepi sungai dan terus menyaring tanah dengan ayakan. Mereka menyaring beberapa kilo bahkan ton tanah, dan kemudian mendapatkan sedikit emas, 1 tola atau bahkan kurang, dan mereka senang dengan itu. Mereka menghabiskan berhari-hari untuk ini. Jadi dengan cara yang sama, jika kalian tetap tunduk di hadapan Allah Ta'ala, kalian akan mendapatkan keberkahan. Beliau bersabda, pada akhirnya mutiara yang dicari akan muncul dari situ, dan suatu hari akan tiba
ketika hatinya akan selaras dengan lisannya, kemudian dengan sendirinya akan timbul kerendahan hati, kelembutan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk berdoa. Sangat penting untuk menumbuhkan kelembutan hati. Beliau bersabda, orang yang bangun di malam hari, meskipun dalam keadaan tidak ingin, namun jika ia tetap berdoa dalam keadaan seperti itu dengan berkata, "Ya Allah, hati ini berada dalam genggaman dan kendali-Mu," maka sucikanlah ia. Dan dalam keadaan getir ia memohon kelapangan kepada Allah Ta'ala, maka dari kegetiran itu akan muncul kelapangan. Dari keadaan hati yang tidak ingin pun, Allah Ta'ala akan menciptakan suatu keadaan di mana konsentrasi akan mulai tumbuh, hambatan hati akan hilang, dan kelembutan akan muncul. Keadaan getir itu akan mencair, dan bukan hanya akan muncul perhatian terhadap kebutuhan untuk berdoa, tetapi doa-doa akan mulai keluar dari hati. Bersabda, inilah saat yang disebut sebagai waktu diterimanya doa. Ketika keadaan seperti itu terjadi, maka anggaplah bahwa itulah saat diterimanya doa. Ia akan melihat bahwa pada saat itu, ruh mengalir seperti air di ambang ketuhanan, dan seolah-olah menjadi setetes air yang jatuh dari atas ke bawah. Maka dalam keadaan seperti itu, ketika kelembutan menyelimuti, lalu ketika manusia terus-menerus berusaha, Allah Ta'ala akan menciptakan kelembutan, dan kemudian tanda-tanda diterimanya doa mulai tampak. Bersabda, Tuhan yang kami seru adalah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pemalu, Maha Benar, Maha Setia, dan Maha Pengasih terhadap orang-orang yang lemah. Maka jadilah kalian orang-orang yang setia. Jadilah kalian orang-orang yang penuh ketulusan dan kesetiaan, agar Dia mengasihi kalian. Jauhkanlah diri kalian dari kegaduhan dunia, dan janganlah memberi warna duniawi kepada agama dengan pertengkaran-pertengkaran nafsu. Demi Allah, terimalah kekalahan, maka kalian akan mewarisi kemenangan-kemenangan besar. Dalam hal-hal kecil dan urusan duniawi pun, kalian harus berusaha menjauhkan diri darinya. Ini demi untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Dan kalian harus menghindari hal-hal tersebut. Perlu memberikan perhatian pada hak-hak kerabat. Perlu memberikan perhatian pada pemenuhan hak-hak teman. Hanya dengan demikianlah akan timbul perhatian untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan kemudian manusia akan melihat tanda-tanda diterimanya doa-doa. Beliau bersabda, nikmat pertama dari doa adalah timbulnya perubahan suci dalam diri manusia yang sangat penting untuk diterimanya doa, yaitu kemudian timbul perubahan suci. Perubahan-perubahan suci tidak hanya terjadi di bulan Ramadan. Saat timbul perubahan suci yang permanen, barulah pengaruh diterimanya doa akan tampak pada manusia. Kemudian bersabda, dengan perubahan ini, Allah Ta'ala juga mengadakan perubahan dalam sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya tidak berubah. Namun bagi orang yang telah berubah, ada manifestasi yang berbeda darinya. Ini bukan berarti sifat-sifat Allah Ta'ala berubah, melainkan Allah Ta'ala menggerakkan sifat-sifat kasih sayang dan anugerahnya, dan memberkati manusia dengannya. Beliau bersabda, dunia tidak mengetahui hal-hal ini ketika keadaan seperti ini timbul dalam diri manusia. Ketika ia menjadi milik Allah, maka terasa seolah-olah Dia adalah Tuhan yang lain, padahal tidak ada Tuhan selain Dia. Tetapi manifestasi baru menampakkan Tuhan dalam warna yang baru. Kemudian dalam keagungan manifestasi yang khusus ini, Dia melakukan sesuatu untuk orang yang telah berubah, apa yang tidak Dia lakukan untuk orang lain. Orang-orang yang mengatakan bahwa ini adalah takdir, ini pasti terjadi, lalu bagaimana doa bisa dipanjatkan? Bagaimana bisa dikabulkan? Maka Allah Ta'ala berfirman, jika doa dipanjatkan dengan niat yang baik, maka Allah Ta'ala akan mengubah takdir. Allah Ta'ala akan mengubah keputusannya yang berakhir buruk, akan berubah menjadi berakhir baik. Oleh karena itu, kita perlu memberikan perhatian besar pada doa-doa dan menjadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang menjadi sarana terkabulnya doa. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan untuk menciptakan perubahan suci dalam diri kita, dan kemudian perubahan suci ini menjadi bagian permanen dari kehidupan kita. Semoga Allah Ta'ala membebaskan kita dari musuh-musuh, dari semua penentang, dari orang yang zalim. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kemampuan untuk menjadikan Ramadan ini sebagai sarana untuk menciptakan perubahan suci yang tetap dalam kehidupan kita, dan kemudian perubahan suci ini menjadi bagian abadi dari kehidupan kita.
Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk melakukan ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.